Hormat leluhur. Dari aturan leluhur, keturunan klan Lindo setelah dewasa harus jadi tentara dan raih jasa besar. Pilih istri dan wilayah untuk klan Lindo demi perbanyak keturunan. Namaku Yudi. Aku masuk ke dunia, anak sah dihormati, dan anak selir direndahkan selama 3 bulan. Kamu anak selir, gak pantas berdiri sama kami. Kamu itu anak haram dari pelayan. Minggir kamu! Jangan keterlaluan. Setelah pilih istri dan wilayah, jangan lupa, dalam diri kalian ada darah kerajaan. Jangan nodai itu. Kalian pilih istri dan wilayah sendiri. Kesempatan hanya sekali. Pilih istri dan wilayah. Dimulai! Para wanita ini bukan penjahat atau putri penjahat, serta menanggung utang besar. Leluhur klan Lindo punya aturan seperti ini agar anak selir saat dewasa punya utang besar, demi cegah mereka merebut tahta. Yang ini, aku pilih ini. Ini buat aku. Aku mau yang ini. Minggir. Awas, minggir. Yang ini saja. Yang ini buat aku. Yang ini. Bodoh amat. Aku mau yang ini. Hah. Ayo cepat. Ayo. Yudi, kenapa kamu pilih wilayah dulu, baru pilih istri? Kamu duluan saja, abaikan aku. Ini dia. Gunung Sarmah. Gunung Sarmah tempat bobrok. Pajak setahun gak sampai 200 tel. Kamu harus bayar utang seumur hidup. Iya, dasar bodoh. Abaikan dia. Yudi, kamu yakin mau pilih tempat itu? Aku yakin. Yudi, wilayah yang dipilih Gunung Sarmah. Gunung Sarmah. Gunung Sarmah penuh batu merah. Ada juga bau busuk. Yudi, kamu ini memang bodoh. Kalian cuma lihat tanah tandus. Tapi yang aku lihat emas di mana-mana. Batu merah, itu biji besi kualitas murni. Bau busuk di sekitarnya. Itu belerang yang muncul dengan biji besi. Begitu Mesiu dibuat, aku akan kaya. Setelah anak selir memilih istri, harus tanggung utangnya, harus tepati janji. Dalam 3 tahun, tidak boleh bercerai. Yudi, kamu pilih sendiri. Wanda itu penasehat strategi kerajaan, terlalu pintar, mungkin susah diatur. Dan utang 20.000 tel cuma kalah dari wanita suku barbar. Wanita suku barbar itu liar. Mungkin akan menebas orang, katanya utangnya paling besar. Aku lebih baik mati daripada tunduk. Kalau kamu pilih aku, pasti akan kubunuh. Si rambut putih itu sial. Minggir! Wanita ini, siapa yang mau? Pasti gila. Katanya, dia juga punya penyakit. Mungkin pada malam pertama akan langsung mati. Dikasih pun aku gak mau. Yudi, seleramu itu memang unik. Dia gadis muda di usia terbaik. Dituduh bahwa sial bagi keluarga. Dia ini pasti sangat minder. Aku pilih dia. Yudi, kamu Iya, gila ya? dia Nggak gila takut ya? mati ya? Kamu beneran mau pilih aku? Apa margamu? Aku nggak punya marga. Namaku Ayu. Apa kamu bersedia memakai margaku dan jadi istriku? Aku bersedia. Aku akan kerja keras untukmu, untuk balas semua kebaikanmu. Lalu 2 orang yang tersisa, sesuai aturan klan, antar ke aula keluarga. Keduanya cantik. Sayangnya, mereka akan segera dipenggal. Pengawal,
Bawa mereka pergi. Tiga perempuan ini di mata orang adalah utak. Di mataku, orang yang berbakat. Aku belum selesai milih. Mereka bertiga. Aku mau semuanya. Yudi, apa kamu tahu? Kalau kamu pilih ketiganya, apa akibat yang kamu tanggung? Dia ngapain? Dosa mereka akan aku tanggung. Utang mereka, aku yang bayar. Bayar? Bayar pakai apa? Andalkan Gunung Sarma yang bobrok itu. Kamu mau bayar pakai apa? Aku Yudi, di sini bersumpah. Dalam 3 tahun, kalau nggak bisa melunasi hutang, akan kembalikan wilayah dan jadi rakyat biasa. Kalian hari ini berangkat ke tempat tugas. Yudi, kalau kamu ingkar janji, akan diproses sesuai aturan klan. Uruslah dirimu dengan baik. Tunggu! Hei, berhenti! Tunggu! Siapa itu? Hanya kelompok bandit. Tuan Yudi, jangan panik. Sasaran mereka adalah desa. Harus segera tiba di desa Sarma. Mau selamatkan warga. Sebagai penguasa, aku harus lakukan ini. Kamu kira mereka akan berterima kasih? Kelompok bandit tadi lihat kereta klan Lindo bukan cuma nggak berhenti, malah melaju kencang. Ini membuktikan Klan Lindo nggak peduli pada desa Sarma. Kayaknya kepergian kita nggak akan disambut baik. Tuan Yudi ternyata punya pandangan sendiri. Hal yang benar. Meski terlambat, tetap harus dilakukan. Ya! 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 Ayo pergi dari sini. Lari! Lari! Cepat! Lari! Cepat! Tolong beri kelonggaran, kami sekarang nggak bisa bayar. Tolong beri keringanan. Tua Bangka, aku juga hanya jalankan perintah. Aku tahu desa Sarma hidupnya sulit, tapi jangan salahkan aku. Salahkan saja penguasa yang akan segera menjabat. Para pemberontak, segera hentikan. Siapa kalian? Berani ikut campur? Aku adalah penguasa saat ini. Yudi. Penguasa saat ini. Yudi. Awalnya mau kuras semua ini sebelum penguasa baru datang. Gak nyangka malah telat. Hari ini gak perlu berhadapan dengan klan Lindo. Salah paham. Kami cuma gak sengaja datang. Kami pamit. Wilayah klan Lindo. Gak bisa kalian datangi sesuka kalian. Tuan Yudi, kamu jangan keterlaluan. Kalau aku marah, kamu dan gunung ini gak bisa terima akibatnya. Ina, tahan yang naik kuda itu. Sisanya bunuh semuanya. Baik. Pinjamkan aku tombak. Bunuh! Aku ampuni kau. Beritahu ketua kalian. Desa Sarma akan kulindungi. Kalau berani ganggu warga, kuhancurkan markas kalian.
Para warga, Iya, untung kita selamat. mulai sekarang Iya, kalian gak usah takut ya. untung kita selamat ya. Tuan Yudi, kali ini Anda bikin masalah besar. Aku takut kamu bikin kami menderita. Klan Lindo selalu memeras kami, gak pernah berantas bandit. Orang klan Lindo apa bedanya dengan para bandit? Cuma lebih berkelas sedikit. betul. Lancang, berani hina keluarga pangeran, pantas dihukum mati. Gak tahu diri. Tuan sudah baik hati tolong kalian, malah gak bersyukur. Diam. Tuan, mereka ini hina pangeran, jadi pantas dihukum. Anda juga putra pangeran kan? Bukankah seharusnya menumpas mereka semua? Tempat ini, meski di bawah Prefektur Yanu dan di bawah pangeran, tapi sekarang, ini wilayah kekuasaanku. Mereka semua rakyatku. Apa kalian berhak mengatur? Kalian sudah selesaikan tugas. Kembalilah. Baik. Aku tahu. Dulu klan Lindo bersalah pada kalian. Iya, betul. Iya. Tapi sekarang aku sudah datang. Aku tidak akan biarkan para bandit ini mengganggu desa. Tapi sekarang aku sudah datang. Aku tidak akan biarkan para bandit ini mengganggu desa. Bicara saja sangat mudah. Kenapa harus percaya? Iya, kenapa harus percaya? Para warga, aku lebih paham dari kalian tentang semua kelakuan klan Lindo yang kaya bahagia, yang miskin menderita. Kalau dunia ini sudah tidak manusiawi, maka apa bedanya hidup sehari dengan 50 tahun? Aku minta kalian, beri aku kesempatan. Aku datang bukan untuk jadi penguasa yang santai, tapi untuk membawa kalian hidup layak sebagai manusia. Aku juga bawa istriku. Mulai sekarang, kita maju bersama. Penguasa dulu semuanya juga bawa istri. Sekarang, banyak bencana. Penguasa apapun juga hidup sangat hemat. Iya, Dia malah bisa menafkahi 3 istri. Iya, benar. Kulihat Tuan Yudi ini memang lumayan hebat. Desa Sarma sejak dulu hanya wilayah kecil. Kami rakyat kecil juga tak mampu menolak. Tuan Yudi nggak perlu janji. Kita bicara pakai kenyataan saja. Ucapan Pak Ridwan ini bisa bikin aku berpijak di sini. Selanjutnya, harus bikin warga beneran percaya padaku. Buat mereka mau membantuku agar bisa gerakan sumber daya Gunung Sarma. Tuan, silakan ke sini. Tuan Yudi, maaf. Lahan sangat terbatas. Beberapa waktu lalu, kediaman penguasa diubah jadi kandang sementara oleh warga. Aku cari orang buat beresin. Kami nggak akan kerja buat mereka. Iya, benar. Lakukan saja sendiri. Iya, benar. Benar. Aku di sini punya 10 tael perak. Yang bantu aku, akan aku berikan. 10 tael ini kukasih ke orang yang bantu aku. Benar. Ini ada 10 tael lagi buat beli kebutuhan harian dan pangan. Ada uang. Itu punya aku. Beneran bagus. Uang yang diberikan itu cara dapat kepercayaan mereka. Kepala desa, besok tolong antar aku ke Gunung Sarma. Gunung Sarma letaknya terpencil, penuh batu-batu tajam, dan ada bau busuk. Tuan Yudi, apa kamu ke sana buat lihat batu-batu itu? Aku memang mau lihat batu. Iya, baik. Kalau aku menemukan sendawa, lalu buat mesiu, aku pasti bisa dapat untung. Ayo, kita masuk ke rumah. Tuan, Mulai sekarang, kita tinggal satu atap. Semoga nanti kita bisa jalani hidup baik bersama. suamiku, kamu penyelamat hidupku. Aku pasti akan berusaha semampuku mengurus rumah ini. Sekarang jawab pertanyaanku. Kenapa kamu pilih Gunung Sarma yang sangat tandus itu? Apalagi, kamu juga janji dalam 3 tahun melunasi semua utang kami. Kenapa kamu yakin? Kenapa kamu yakin? Kenapa sih kamu begini? Kamu cuma selirnya Yudi. Apa kamu bukan selir?
Kalau soal urutan status, kamu di bawahku. Kamu nggak berhak mengomentariku. Di masa kacau. Waktu itu, kalau nggak memilih, kalian pasti akan dipenggal. Aku menolong karena tahu kemampuan kalian untuk bantu aku berpijak merebut kekuasaan di masa kacau ini. Kelak, saat waktu 3 tahun tiba dan utang lunas, aku biarkan kalian bebas. Kita hanya suami istri secara nama, nggak ada urutan. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Kelak kalian jangan bertengkar soal ini. Gimana? Baik, Tuan Yudi. Baik, aku nurut saja. Enggak, aku nurut suami. Lancar banget manggil suami. Buru-buru banget mau jadi istri orang. Oh. Ingat, ke depannya kita berdua setara. Tapi dari kemampuan aku itu ada di atasmu. Hari ini aku menewaskan puluhan musuh. Istri kedua, kamu sudah lakukan apa? Hanya jago perang, aku nggak mau debat denganmu. Istri ketiga, kamu? Ina, Wanda. Katanya punya banyak istri itu bukan hal mudah. Ucapan itu memang benar. Dua orang ini kelak pasti akan sering ribut. Ayu? Apa yang terjadi? Suamiku. Ayu? Suamiku, aku istri sahmu. Malam ini, apa seharusnya... Ayu, kamu nggak perlu lakukan ini. Suamiku, aku tahu. Aku nggak sepandai Wanda dalam sastra. Juga nggak sehebat Ina dalam bela diri. Tapi, aku nggak tahu gimana membalasmu. Ayu, jangan salahkan diri sendiri. Anggap saja ini rumahmu. Kita adalah keluarga dan juga temanmu. Apalagi, kelak aku akan sering repotin kamu. Benarkah? Benar. Kalau begitu, kamu istirahat dulu. Suamiku. Pergilah. Dadah. Istirahatlah. Tadi lepasin Wahyu, dia pasti akan balas dendam. Aku harus siapkan perangkap buat jebak mereka. Aku tahu kamu pasti akan mencariku. Jadi aku menunggumu. Kenapa kamu tahu aku akan datang? Siang tadi kamu biarkan Wahyu pergi. Sepertinya masih ada rencana lain. Ternyata aku meremehkanmu. Aku memang mau bantuanmu. Aku mau kamu masuk ke kota beli beberapa perangkap hewan. Perangkap hewan? Perangkap itu buat apa? Bandit yang kulupas itu pasti akan balas dendam. Aku akan pasang jebakan dulu. Tunggu mereka cari mati. Tak perlu serepot ini. Malam ini aku akan menerobos ke markas mereka dan basmi mereka sampai tuntas. Gak bisa. Pertarungan ini harus terjadi di desa Sarma ini. Harus pastikan warga lihat gimana kita basmi mereka sampai tuntas. Dengan begitu, baru bisa buat mereka percaya pada kita. Baik, aku akan ke kota membelinya. Belilah sebanyak mungkin. Kamu nggak takut aku bawa uang lalu kabur? Kalau kamu anak dari orang setia, ingkar janji, maka aku akan menyerah. Kamu... Ina, kamu cuma tahu aku punya rencana lain, tapi nggak tahu di balik rencana ini masih ada lagi. Sudah 3 bulan di klan Lindo, Mesio yang selama ini kukembangkan akhirnya bisa digunakan. Wanda, ngapain malam-malam duduk di ranjangku?
Aku ini perempuan, bukan monster mengerikan. Tuan takut aku. Bukan? Tuan Yudi, jangan ragukan orang yang kamu percayai. Meski Wanda punya kemampuan, kalau Tuan terus menyembunyikannya, tetap saja tak bisa dipakai. Memang gak bisa sembunyikan darimu. Nona Wanda memang ahli tidak terkalahkan. Kalau kamu bisa jadi penasehatku, aku pasti akan katakan semuanya yang aku pikirkan. Tuan Yudi. Sudah larut, belum istirahat. Kesehatanmu kurang baik. Jangan sering merokok. Sudah tua, sekali hisap saja tak masalah. Di tempat miskin ini, hiburannya hanya ini saja. Gawat, apa para bandit datang? Bukan. Ina baru pulang. Ada 200 lebih perangkap hewan. Ini cukup kan? Kerja bagus. Kamu yang urus, aku yang tenang. Tuan Yudi, ini buat apa? Siang tadi, aku melepaskan Wahyu. Mereka pasti akan balas dendam. Kalau nggak ada persiapan, Desa Sarma bukankah akan jadi tumbal? Terima kasih Tuan, sudah peduli pada warga. Ina, pasang perangkap ini di jalur yang pasti mereka lewati. Urusan ini serahkan padaku saja. Nyonya Ina masih belum paham lokasi. Baiklah, terima kasih. Ya. Di sini dingin juga. Iya, gimana ini? Iya, tenang saja. Pasti semuanya akan beres. Hanya gumpalan besi. Apa bisa tahan bandit itu? Hei, buat apa pikirkan hal itu? Tuan Yudi mau membela kita. Apa kita mau jadi pengecut? Aku tahu, kalian masih ada dendam. Mungkin kalian juga belum percaya aku. Para bandit itu membunuh, membakar, dan menindas warga. Aku sungguh nggak bisa diam melihat mereka. Hari ini aku berani maju. Besok, aku akan maju paling depan. Asal aku masih hidup, Desa Sarma, itu wilayah kita sendiri. Tak ada lagi orang yang menginjak kalian dan berbuat seenaknya. Aku setuju. Aku mau balas dendam ibuku. Aku juga. Kita buat mereka tahu. Desa Sarma bukan sasaran lemah. Tuan Yudi benar. Kita gak boleh ditindas orang selamanya. Benar. Lawan benteng hitam. Lindungi Desa Sarma. Lindungi Desa Sarma. Lindungi Desa Sarma. Kali ini, Desa pastikan kalian gak bisa kembali. Berapa lama lagi kita sampai? Kak, kita sudah sampai di hutan Afar. Masih 1 kilo lagi ke Desa Sarma. Semuanya, serbu! Serbu! Benteng angin hitam datang. Warga sekalian, hari ini kita buat benteng hitam. Habis tak bersisa. Biar semua kembali tenang. Ayo cepat. Ikuti. Cepat. Ayo. Mana mereka? Mana ya? Pencuri klan Lindo. Konyol sekali. Dikira perangkap hewan. Begini bisa. Halangi benteng angin hitam. Semuanya, maju! Bolong! Gawat. Perangkap hewan kita ketahuan. Habislah kita. Gimana Tuan Yudi, sekarang? kamu sudah libatkan kami maju salah mundur kena. Kita harus gimana? Gimana caranya? Ketahuan malah bagus. Ambillah. Selanjutnya, biar mereka merasakan kehebatan kita. Ina, lempar itu ke tengah. Baik. Mesio ini, daya ledaknya ternyata besar.
Tuan Yudi, kamu pakai cara apa? Ini hanya keahlian biasa. Ini sirah apa? Jangan-jangan petir dari langit. Ledakannya bagus. Tuan Yudi ini sungguh luar biasa. Tuan Yudi, tadi kami salah paham padamu. Aku salah paham. Iya, aku Jasa salah. besar-besar. juga Kami salah takkan lupa paham. sumber hidup. Mohon Betul. terima hormat kami. Ya. Terima Terima kasih, kasih, Tuan Tuan Yudi. Tuan Yudi, kamu selamatkan warga desa. Terimalah hormatku. Cepat semua berdiri. Aku pernah berjanji buat warga desa hidup dengan baik. Dan biarkan kalian tenang. Kalian senang terlalu cepat. Ina, sisanya kuserahkan padamu. Kenapa diam saja? Serang! Habisi semua orang desa Sarma. Kak, mereka banyak dan kuat. Kita mundur saja. Wahyu, kamu berjasa besar. Aku biarkan kamu hidup. Cepat pergi dari sini. Biar gak diserang. Ternyata kamu berpihak pada bocah itu. Kakak, dia itu berbohong. Aku nggak berkhianat. Masih mau membantah. Matilah! Tanpa kerahkan orang, sudah buat musuh saling bunuh. Inilah bakat jenderal. Dia pantas aku ikuti. Teman-teman, ikuti aku habisi desa Sarma. Dan buat orang klan Lindo mati mengenaskan. Untuk balas kematian teman kita. Kakak, mundur saja. Dasar gak berguna. Kamu sudah kehabisan jalan. Terimalah ajalmu. Nona, dengan kemampuanmu ini, apa gunanya bersama bocah ini? Begini, kamu ikut aku. Aku jamin hidup enak. Kita berdua gabungkan kekuatan di Gunung Sarma ini. Dalam 250 kilo akan jadi milik kita. Beneran sangat sombong. Di bawah langit semua tanah milik raja. Prefektur Yanu ini adalah wilayah klan Lindo. Kamu cuma bandit kecil. Beneran. Gak tahu diri. Hah? Kalau kamu menyerah, aku bisa kasih kamu kematian cepat. Kalau kamu melawan, ku iris tubuhmu ratusan kali. Hah? Baik. Mau mati? Aku bunuh kamu dulu. Lalu ku buat dia mati mengenaskan. Tenagamu lumayan besar, tapi untuk hadapi aku, masih kurang. Suruh dia berhenti, masih ada nanti. Jangan basmi semuanya. Ina, hentikan. Tuan Yudi, para bajingan ini pantas mati. Kamu mau berbelas kasihan? Mereka sangat jahat. Tapi biarkan hidup. Masih berguna. Mereka harus menebus dosa mereka. Terima kasih Tuhan sudah menahan diri. Aku rela jadi budak dan pelayan. Kami rela menebus dosa. Tuan Yudi, kakak dan keponakanku bulan lalu diculik kalian. Mereka di mana? Bukan kami yang lakukan. Aliansi Kuning yang suruh kami ikut mengepung. Mereka yang menangkap. Aliansi Kuning, itu dari daerah Kota Yama. Kami hanya merampok gak menculik. Mereka memilih orang tua dan wanita lemah, lalu menyuruh mereka kerja paksa. Ada yang cantik, mungkin sudah mereka perkosa. Bajingan. Perempuan yang diculik dianggap sudah mati. Ini aturan di desa. Aku sudah buat makam. Simbolis di desa buat ibu dan anak itu. Tiap hari ku beri dupa persembahan berharap dia nikah dengan orang baik. Aturan apa? Kamu ini pengecut. Gak bisa lindungi tapi takut direndahin orang. Kamu, kalian, dasar para pengecut. Kalian bersekutu bikin aturan omong kosong. Perempuan barbar, kamu tahu apa soal etika? Perempuan yang dinodai, hidupnya nggak berguna. Kamu, Tuan Yudi, tolong aku. Kalau punya kemampuan, lepas sendiri dari tangannya. Dunia ini aneh sekali. Laki-laki tanpa kemampuan tetap hidup tenang. Tapi tidak bisa terima perempuan yang terhina. Gak ada alasan anggap orang hidup sudah mati. Istri dan putri yang diculik akan kubawa kembali. Tanpa kurang satupun.
Tuan, terima saja. Iya, ayo Mau pulang aja? terima. Aku nggak bisa Ayo, terima. terima saja. Keluarga sekalian, aku nggak bisa terima. Semuanya, aku nggak bisa terima. Mau pulang aja. Ini hadiah. Sudah nggak muat. Ambil. Sekarang Iya. Tuan Yudi kayak dukun gadungan. Kamu yang harus disebut dukun. Orang Akademi Strategi Negara penuh intrik dan tipu daya. Mana peduli sama nasib rakyat. Kalau suku barbar tiap tahun nggak ke selatan, rakyat juga nggak akan menderita. Kakak, jangan bertengkar lagi. Kita kurang mengenal Tuan Yudi. Aku percaya. Ini, Aku nggak bisa ambil. terima. Ambil punyaku. Iya, aku nggak bisa Ambil. terima. Ambil saja, Pasti akan tidak apa-apa. dilakukan. Aku Ambil. nggak bisa terima. Iya, Jangan, tidak apa-apa. jangan Ambil kasih saja. aku, nggak Jangan bisa. malu-malu. Ambil. Oh ya, begini saja. Karena para warga percaya aku, mulai sekarang desa kita akan menerapkan sistem bagi hasil. Apa itu sistem bagi hasil? Pertanyaan bagus. Anggap desa kita hidup dari menangkap ikan. Dulu, tiap keluarga nangkap ikan sendiri dan makan dari itu. Ikan yang ditangkap sekarang dikelola pusat. Dibagi sesuai kerja. Dapat banyak atau sedikit tergantung kerjanya seberapa. Gimana kalau ada yang malas? Yang kerja banyak nanggung yang malas. Sebenarnya aku kasih contoh ini, bukan itu maksudku. Yang mau kusampaikan, desa kita itu satu kesatuan. Harus bersatu padu buat lakukan hal besar dan ubah nasib sendiri. Masuk akal Masuk juga. akal juga. Iya, benar-benar. Belerang sudah ada. Sisa arang dan batu sendawa. Ina, aku mau kamu bantu 3 hal. Pertama, cari beberapa kayu. Kedua, cari 1 kuali besi besar. Ketiga, kumpulkan sedikit kotoran. Apa? Kotoran? Kamu lapar, mau makan kotoran? Kamu jangan asal bicara. Susah jelasin ke kamu. Lakukan saja. Gimana pun, aku pernah jadi panglima. Pergi ke rumah orang buat minta kotoran. Kamu minta sendiri sana. Kalau enggak, bikin sendiri. Memang agak merepotkanmu. Masalah kotoran, biar aku yang urus. Kamu urus saja cari kayu dan kuali besi besar. Boleh aku ke jamban rumahmu? Minta kotoran? Ku dengar kamu kumpulin kotoran. Dari semua tetangga ya? Apa belum cukup? Mau minta kotoran, kasih uangnya. Sekarang, cuma rumah kami yang punya. Kak, kalau begitu aku bawa. Segini cukup nggak? Kamu masih pengemis ya? Sana pergi. Kak! Mau taruh di ember? Atau ku taruh di mulutmu? Pilih saja. Baik. Aku ambilkan. Ina, kenapa kamu datang? Di rumahku cuma ada segini. Terima kasih, Kak. Simpan banyak kotoran. Mau apa? Ina, terima kasih. Padahal kamu paling jijik hal begini. Jangan. Ini bukan demi bantu kamu. Kulihat kamu lemah lembut, gak kuat angkat ini. Kalau sampai tumpah di jalan, bisa buat kita malu. Wanda, kamu nggak boleh. Kamu orang terpelajar. Mana boleh lakukan hal ini. Kenapa jalannya cepat banget? Apa dia mau cari pujian di depan Yudi? Jangan harap. Ina, kamu pelan-pelan. Tunggu aku. Tunggu aku. Kamu sudah boleh bilang apa rencanamu kan? Selanjutnya, rebus kotorannya. Yang ini aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku juga gak mau. Memang agak jelek, tapi nggak bisa terlalu pilih-pilih. Yang penting berguna. Taklukkan aliansi kuning. Kamu nggak akan kecewakan aku, kan? Benda apa ini? Ini senjata yang kubuat untuk melawan para musuh. Lihatlah. Setauku, Tuan itu putra Pangeran Yanu yang paling gak suka belajar di antara 36 putra lainnya. Tapi malah bisa buat alat secanggih ini. Jangan bilang mau pakai ini buat serang bandit gunung. Apa ide ini nggak bagus? Kamu punya puluhan orang di bawahmu. Punya kuda, punya uang, punya makanan dan wilayah. Tapi kenapa harapanmu ditaruh pada
tabung begini? Lihat. Kalau mau serang aliansi kuning, kita harus masuk tebing sakra. Serang dari sini, serang dari pinggir. Bisa, tapi... Tapi buat musuh waspada dan akibatnya bisa fatal. Jadi, kita pakai senjata api. Menyelamatkan Sandra dengan kerugian terkecil. Tuan, kamu lihat ini? Kalau aku bilang, di sini ada celah langit. Di dasar tebing ini bisa sembunyi. Di sini ada sumur kering. Kita pasang sumbu, pancing mereka ke sini. Kamu percaya aku nggak? Ku ajari cara pakainya. Kamu pegang di sini. Tahan moncongnya di sini. Benar. Bidik. Tarik pelatuknya. Benda kecil ini ternyata tenaganya kencang. Kalau latihan akan terbiasa. Dibanding kamu gimana? Jauh lebih mahir dari pertama kaliku. Ayo. Kamu beneran berencana besok kasih warga desa 10 tel perak agar mereka ikut bantu buat mesiu? Kalau begitu, uang pribadimu nggak akan cukup. Tidak menyangka Wanda mulai memikirkan keluarga ini. Aku memang harus merayakannya dengan meriah. Jangan basa-basi, aku mau dengar rencanamu. Tebak. Berangkat perang, menyerang dan menjarah. Apa kamu... Aku Yudi. Meski kurang uang, tapi aku punya prinsip. Aku nggak mau uang rakyat. Aku juga nggak lakuin hal menipu. Gunung Sarma ini, 250 kilo di sekitarnya ada berapa banyak sarang bandit. Menguras berapa banyak harta rakyat. Aku mau mereka balikin apa yang mereka rampas dari rakyat. Lawan mereka dengan cara itu memang bagus. Tapi kalau bandit itu semuanya sudah habis dibasmi, kamu akan gimana? Kalau hari itu benar tiba, kurasa aku sudah bangun kekuatan sendiri. Menurutmu, aku akan gimana? Menguasai wilayah, berdiri sebagai raja. Menguasai wilayah, berdiri sebagai raja. Pandangan Nona Wanda luar biasa. Memang ahli di Akademi Strategi Negara. Ucapanmu bikin aku kaget. Kukira kamu bangsawan manja, yang merasa di atas semua rakyat. Aku sempat kira kamu cuma kutu buku. Sok pintar yang cuma jago teori. Aku pernah cari tahu tentangmu. Ternyata kamu cendekiawan termuda di Akademi Strategi Negara. Saat menyelidiki satu kasus, Perdana Menteri rampas tanah rakyat. Karena pejabat saling melindungi, ajukan petisi sia-sia. Kamu bahkan rela pertaruhkan diri. Sengaja lakukan pemalsuan pembukuan. Buat rekan melaporkanmu, memaksa istana menyelidiki pergerakan aset tanah di Hesi. Kamu dan Perdana Menteri sama-sama hancur. Lalu, di penjara. Perdana Menteri mohon kamu melepaskannya, tapi kamu menolak. Karena itu, aku bisa bertemu kamu di sini. Semua ini terjadi karena pilihan sendiri. Ini bukan salah orang lain. Benar. Menikah dengan aku yang bodoh ini, kamu jadi kesulitan. Siapa bilang kamu bodoh? Tuan Yudi berasal dari klan Lindo, tapi berani lawan kerajaan dan peduli rakyat. Sebenarnya, aku bersyukur Tuhan pertemukan aku denganmu.